Shalom, shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bang Joel di channel ini, guys. Teman-teman sekalian, semalam Paul Zhang itu berdiskusi dengan Ferdinand Hutahayan, mantan penista agama ya, karena mengatakan Allahmu lemah gitu ya. Menarik kawan-kawan ya. Kemarin Paul Zhang berdiskusi dengan rileks, dengan santai ya, meskipun banyak kali netizen bilang kenapa Ferdinand Hutahayan yang sudah mualaf tetap dikasih panggung sama Paul Zhang untuk berbicara soal politik, teman-teman. Wah, tapi apa yang disampaikan perlu menjadi catatan kita bersama. Dia berbicara tentang nasib minoritas di 2024. Apakah akan di tangan Anies, Ganjar, atau Prabowo? Wah, ini akan menjadi diskusi yang mantap jiwa, kawan-kawan. Yuk sama-sama kita simak, guys ya. Yuk kita sama-sama simak diskusinya Prabowo, Paul Zhang, dan Ferdinand Hutahayan. Mantap ini, guys. Bang Ferdinand sendiri ini ya, 3 orang ini ya, Ganjar, Prabowo, dengan Anies. Matematikanya kan Bang Ferdinand kan sudah udah ngeliat dalam-dalamnya lah. Sebenarnya kan itu dalam-dalamnya orangnya itu juga bagi hasil lah ya. Kemampuan lobby segala macam bertiga ini kira-kira bagaimana tuh Bang? Ya, kalau saya gini ya, kalau ini penglihatan pengamatan lah, analisis lah ya, analisis karena saya cukup aktif di politik nasional dan sedikit banyak tahu peta-peta pergerakan elit dan bagaimana suara-suara di akar rumput seperti apa saya juga paham. Nah, kalau kita berandai-andai 3 calon ini akan maju, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Ya, ini akan maju terlepas dari siapa nanti wakilnya, karena memang wakil ini juga akan sangat menentukan. Tapi kalau kita melihat, kalau ini maju tiga-tiganya, maka yang akan maju terjadi adalah 2 putaran. Pada putaran kedua, kemungkinan besar dan yang sangat berpeluang untuk maju di putaran kedua itu hanya tersisa nanti Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Karena apa? Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini sama-sama punya pemilih basis massa tradisional. Pak Prabowo punya pendukung yang militan tradisional selain kekuatan partainya. Pak Ganjar, Mas Ganjar juga punya kekuatan pemilih massa tradisional dan selain partainya. Maka 2 orang ini yang akan maju ke putaran kedua. Kalau Anies Baswedan dia tidak punya basis massa tradisional, tetapi hanya basis massa ideologis yang memang jumlahnya ada, tetapi tidak akan mampu mengangkat dia untuk bisa ikut dalam putaran kedua karena jumlahnya kita sudah tahu dan kelompok mana. Itu yang terjadi. Nah, pada putaran kedua ini akan menjadi sangat rumit. Kemana kelompok ini akan memberikan suaranya? Apakah ke Prabowo ataukah ke Mas Ganjar? Nah, kalau contohnya nanti mereka akan memberikan suara ke Prabowo, maka kemungkinan besar akan terulang 2019 di mana seperti yang disampaikan oleh siapa lagi lupa saya, mohon maaf, yang barusan bicara bahwa kelompok minoritas akan kemudian pergi meninggalkan Prabowo dan memilih Ganjar. Disitulah nanti Prabowo akan kembali kalah karena dia akan mendapat suara dari kelompok yang boleh kita sebut seperti tadi kelompok yang radikal, maka kelompok minoritas seperti Nasrani, Hindu, Buddha kemudian akan pergi lagi meninggalkan dia dan memilih Ganjar. Disitulah terulang 2019 peta politiknya. Suara beda tipis, tapi dia akan kalah karena ada yang datang membuat yang lain pergi. Itu yang terjadi. Maka Prabowo itu akan sangat punya peluang menang kalau dia mau menyatakan garis sikap politiknya secara jelas. Karena saya yakin banyak kalangan minoritas yang kagum, hormat sama beliau, tetapi mereka ini adalah pemilih rasional yang akan pergi ketika musuhnya datang bergabung. Dia tidak akan mau bersama-sama dengan, contohnya ini domba, tidak akan mau bersama-sama dengan tukang potong domba. Ya kan dia akan pergi, akhirnya domba ini akan pergi meninggalkan tukang potongnya, pergi ke tempat lain yang buat dia nyaman di situ merumput. Kan gambarannya kira-kira seperti itu. Maka Prabowo kalau punya sikap tegas, dia menggariskan garisnya, saya akan menolak bla 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 seperti ini, kemungkinan dia akan punya peluang untuk meraih suara nasionalis lebih besar dibanding dengan Mas Ganjar. Tetapi ya Mas Ganjar juga tentu dengan partai-partai lain akan tetap menggerakkan basis massa tradisional dan kalangan di bawah tadi yang saya sampaikan bahwa
tingkat pendidikannya juga masih di bawah. Ini statistik ya yang bicara, bukan kita mengarang, tetapi statistik menyatakan begitu. Pemilih kita masih 60% tingkat pendidikannya di bawah, dan secara kesukuan juga masih kuat. Nah, kalau Ganjar sama Pak Prabowo ini kan sama-sama orang Jawa ya, tinggal tarik menarik saja soal mana. Tetapi ketika seperti yang disampaikan tadi, di putaran kedua, Anies tersingkir, nah ini para pendukungnya ini kemana? Karena peta politiknya kan kita sudah tahu siapa pendukung Anies. Kalau dia akan masuk ke Prabowo, maka akan banyak yang juga pergi dari dia kelompok-kelompok nasionalis. Berpindah lagi ke Ganjar, nah disitulah 2019 terulang. Prabowo akan kalah lagi. Tapi kalau dia punya garis politik keras, tegas, saya yakin Prabowo punya peluang karena sudah 10 tahun ini kepemimpinan sipil dilihat oleh masyarakat seperti apa. Ada kerinduan juga bahwa kita harus punya ini pemimpin yang lebih tegas lagi. Kalau sudah bicara ketegasan, tentu publik kita masih melihat, oh ini sosok militer. Dan ini akan menjadi tarik-menarik. Jadi masih sangat terbuka peluang menang bagi semua kandidat kecuali Anies Baswedan. Karena pemilihnya tidak akan bertambah, akan itu aja. Jadi Ganjar dan Prabowo masih sangat terbuka untuk saling menyalip, saling menang, tergantung bagaimana kedua tokoh ini akan memainkan narasi-narasinya dan garis politiknya akan di mana. Ketika menghalalkan segala cara, bahkan menerima kekuatan kelompok yang tidak seharusnya diterima, dengan bicara saya nasionalis, saya NKRI tulen, tetapi bergandengan tangan dengan kelompok radikal yang justru menolak Pancasila, maka itu akan menjadi blunder bagi siapapun. Kira-kira begitu Bang Paul. Ini Bang Ferdinand justru sangat optimis bahwa Anies tidak mungkin menang ya? Saya sangat optimis, bahkan sampai sekarang keyakinan saya masih 98% Anies ini tidak akan maju capres. Mantap ini, Anies tidak akan maju capres di 2024. Mantap. Ini akan terulang 2019 PDIP ya, dengan Gerindra. Memang saya dengar dari info A1 nih ya, bahwa Anies memang bukan si Nasdem yang nawarin Anies, tapi Anies yang beli tiket sama Nasdem itu. Memang saya dengar begitu. Cuman kejadiannya kemarin Pilkada DKI kan Anies tiba-tiba nyalip di tikungan. Udah kalah kan Anies kan? Ya itu karena memang penggunaan politik yang barbar yang digunakan. Kalau Anies nah, itu di putaran kedua, di putaran pertama Anies kalah. Tiba-tiba putaran kedua dia nyalip semua. Dia nyalip karena apa? Di situ kan permainan politik identitas semakin keras ya, dan kemudian bahwa pendukung-pendukung yang terlempar dari kelompoknya AHY pada saat itu banyak berpindah ke sana. Karena apa? Isu-isu dan narasi-narasi yang dimainkan terkait politik identitas itu. Ya, saya tambahkan dikit Pak Ferdinand, ya. Sedikit saya tambahkan. Jadi begini ya Pak Ferdinand ya, menurut analisa saya, ini sebenarnya permainan daripada Yusuf Kala. Dikala Anies Baswedan pada saat itu sedang dicercer oleh KPK, jadi ini permainan licik daripada Yusuf Kala untuk memajukan dia agar dia sebagai calon presiden nanti kalau disinggung-singgung oleh KPK ini akan berdampak kepada kelompok-kelompok radikal yang di bawah ini, yang di bawah rata-rata pengetahuannya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ferdinand, memang kelas daripada agamis ini kelompok yang masih di bawah pengetahuan sehingga gampang digoreng untuk menghancurkan negara kita. Jadi Yusuf Kala memainkan ini dan dia masukkan nama ini. Sebenarnya Anies Baswedan sendiri ya tidak ada partai kan yang mengusung dia. Cuman karena inilah mekanisme politik kita di Indonesia yang semua cara-cara perbaikan mobil di bengkel semua diatur-atur lah. Siapa yang bisa dimunculkan ini yang mereka inginkan. Dengan kekuatan oligarki tadi, di mana mereka mempunyai uang, mempunyai kekuasaan, dan nomor satu yang bisa gampang dipakai untuk menghancurkan Indonesia adalah identitas agama. Harus dibawakan sebagaimana pemilihan Pilgub 2017 kan, semua itu yang dimainkan sehingga Ahok tidak ada hak lagi untuk menjadi seorang pemimpin karena sudah difatwakan. Jadi ini yang harus diserang. Tapi jangan lupa bahwa kekuatan Anies juga cukup banyak, Pak. Karena di Indonesia ini yang saya bilang ini orang-orang bodoh ini kan gampang kalau agama itu, apalagi kalau sudah dibawakan di masjid. Ya, di masjid itu sebagaimana yang punya masjid ini adalah Yusuf Kala, jadi semua itu bisa ditelurkan di sana, kekuatan-kekuatannya ada. Cuman ada keuntungan daripada Prabowo. Dikala pemilih-pemilih Anies ini yang tidak yakin dengan adanya Anies, mereka akan beralih kepada
Prabowo daripada ke Ganjar. Ini analisa saya Pak ya. Jadi yang paling penting bagi Prabowo sekarang menentukan sikap, jangan menggandeng yang radikal itu, karena radikal itu otomatis akan masuk ke dia nanti dari si Anies. Jadi ini mungkin yang harus diperhitungkan, dan kalau bagi saya apa poll dari Indonesia itu belum berarti, karena mayoritas yang milih nanti toh semuanya one on one vote ini masih ditentukan oleh rakyat, dan khususnya juga minoritas karena bingung. Tidak ada tim independen. Kalau ada independen pasti saya yakinlah orang-orang Kristen yang merasa tertekan hingga saat ini, gereja ditutup, ibadah dilarang, dan yang melarang ini mereka pentolan-pentolan eksekutif daerah, wali kota, gubernur dan lain-lain. Jadi ya memang kita tidak ada pilihan lain Pak. Dan jangan kita menerima framing begitu aja, cuma sekian persen. Menurut Waloni 2%, namanya juga sudah Waloni. Ini kita adalah 13%, cukup signifikan untuk menjadi bagian daripada pemilihan nanti. Terima kasih Pak. Ya, ini langsung Pak Supriyadi, Pak Galaksi, boleh lagi Pak Teddy, Pak Andi, semua yang co-host boleh ikut diskusi ke dalam ya, biar rame ya. Jadi tapi tetap kita narasumber utama Bang Ferdinand. Kalau Bang Ferdinand menyela, tolong teman-teman kasih ini ya, kasih lewat dulu ya, karena ini kan narasumber kita Bang Ferdinand Huta Hayan. Oke, semua boleh komen, tapi jangan mancing-mancing nih ya, kasihan. Sembarangan. Ya, Supriyadi silakan. Ayo silakan. Dr. Paul, selamat malam Bang Ferdinand. Salam damai Ya, Bang sejahtera. Supriyadi. Ya, salam sejahtera. Ini Bang Ferdinand ini, saya kagum ini, sering lihat beliau ini, abang ini kalau di TV-TV ini. Berani nih kalau ngomong ini, abang. Bang, saya ada mungkin 2 pertanyaan ya Bang ya. Ya. Pertanyaan pertamanya untuk abang, bagaimana sih Bang, menurut pendapat pribadi abang ya, mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia yang selalu mencampur adukan politik identitas gitu loh. Terus yang kedua itu, harapan-harapan abang untuk pemimpin ke depan itu gimana Bang? Harusnya Indonesia ini dipimpin oleh orang yang seperti apa sih? Pemimpin yang gimana gitu loh. Kita kan seringkali berwacana ya Bang ya, kayak pemimpin harus jujur lah, nggak boleh korupsi dan sebagainya macem lah. Terus kita cari pemimpin yang ideal. Cuma kan selama ini kita selalu ribut sendiri juga Bang gitu loh. Nanti udah kepilih orangnya, wah demo lagi, turunin, gantilah. Nggak selesai gitu Bang. Nah terus dari Bang Ferdinand, yang ketiga nih Bang, saya jujur aja Bang, Bang Ferdinand pasti berani jawab ini. Abang muak nggak sih lihat kondisi perpolitikannya di Indonesia ini Bang? Makasih Bang Ferdinand. Ya, baik, langsung saya tanggapi ya, Pak Supriyadi. Yang pertama begini ya, kalau pendapat pribadi tentang politik Indonesia, pertama adalah bangsa kita ini terlanjur disesatkan oleh, saya harus menyatakan disesatkan ya, oleh para elit bangsa kita ketika melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang terlalu jauh, bahkan membentuk negara kita ini menjadi, menurut saya hampir menjadi negara yang tidak punya jenis kelamin sebetulnya. Ada DPR, ada DPD, seakan-akan meniru seperti konsep di Amerika, tetapi konsepnya tidak sama. Kalau mau meniru konsep senat di Amerika, sekali dia lakukan seperti itu. Tapi ini kan tidak, dia ragu-ragu. Akhirnya itu saya bilang, konsepnya hampir tidak punya jenis kelamin. Jadi memang situasi perpolitikan di negara kita ini sangat tidak asik sekarang. Dengan multi partai, dengan segala macam isu yang bisa diproduksi, sangat tidak asik. Negara kita ini hanya menjadi seperti sebuah gadis cantik yang direbuti oleh banyak laki-laki dengan cara apapun, mau pakai pelet, pakai dukun, pakai Ferrari, pakai apa, semua datang untuk menggait si perempuan ini. Itu yang terjadi. Makanya kalau politik Indonesia kita ini bagi saya sudah sangat memprihatinkan. Dan ketika partai politik yang kita harapkan tadinya menjadi pabrik atau penghasil negarawan, sekarang itu tidak pernah berhasil menghasilkan negarawan, hanya menghasilkan politisi. Politisi itu tujuannya apa? Hanya 2, kekuasaan dan kekayaan. Nggak usah banyak cincong semua. Kalau sudah masuk di situ, jangan ada yang bicara, oh saya mau mengabdi. Alah, kalau lu mau mengabdi, soal masuk hutan. Nggak usah, jadi tidak usah munafik di situ. Tetapi memang kita masih tetap berharap, bahwa ya kalau penjahat ya jangan penjahat banget. Bagi-bagilah dikit kasih yang di hatimu itu, sedikit saja untuk rakyat itu sudah baik. Itu kalau perpolitikan di negara kita sekarang ya, jadi memang sangat tidak nyaman. Saya sangat mengkritisi berkali-kali partai politik ini bagaimana konsepnya dibuat, dan saya berkali-kali juga mengusulkan supaya
kita revisi undang-undang tentang partai politik supaya partai politik ini menghasilkan negarawan, bukan menghasilkan politisi yang banyak. Politisi sudahlah, kita nggak usah bicara. Sama, saya juga politisi kok, gitu kan. Jadi saya tidak mau munafik dalam hal itu. Tetapi bagaimana partai politik ini menghasilkan negarawan supaya bangsa kita ini diurus oleh bangsawan-bangsawan dan negarawan-negarawan, bukan semua dipikirkan oleh politisi. Karena kalau politisi yang berpikir, pasti di sana ada beban keuntungan yang dipikirkan. Kalau negarawan, dia pasti akan berpikir, gue beri dikit ke negara ini supaya negara maju. Itu bedanya. Jadi kalau melihat pendapat pribadi saya ditanya, saya terus terang kecewa dengan sistem demokrasi kita sekarang. Kita tidak jelas ini mau kemana sebetulnya. Ya, itu kali yang pertama. Dan yang kedua, harapan untuk pemimpin. Kalau mencari pemimpin ini yang ideal, mau jangan korupsi apa segala macam. Seperti yang saya sampaikan, kembali kepada statement saya, orang siapapun kalau sudah masuk di partai politik dan masuk di politik, tujuannya hanya dua tadi. Jadi kalau soal korupsi apa segala macam, kalau nggak ketahuan ya lagi balik aja nasibnya. Yang ketahuan ya lagi apes atau tidak hati-hati. Itu yang terjadi. Jadi harapan saya sebetulnya kepada para pemimpin bangsa ini, ya sudahlah kalau kau ngambil jangan ambil semua. Apalagi jangan kau ambil hak orang susah. Kalau kau ambil hak orang kaya sana konglomerat itu, ketika dia punya bisnis besar, kau ambil dari dia, ya biarlah kalianlah bagi-bagi di situ sang perampok. Tapi hak orang susah jangan kau ambil. Apa itu? Tempatkan di APBN untuk kesejahteraan rakyat. Dan jangan korupsi. Kalau masih ada korupsi bansos lah, korupsi bantuan BPJS lah, korupsi itu. Ini kan rusak sekali. Jadi kita merindukan seorang pemimpin sebetulnya yang mampu mengawal ini. Kalau kita mau bicara tentang supaya ini tidak korupsi, jangan bermimpi. Semua negara pemimpinnya pasti ada melakukan itu. Dari zaman nabi-nabi pun korupsi itu sudah ada. Pelacuran sudah ada. Nabi pun tidak bisa membereskan, apalagi kita. Ini nih, mana Paulus yang Nabi ke-26? Nggak bakal bisa juga dia. Nah, gitu. Tapi minimal direduksi lah, dikurangi. Seperti sampaikan, hak orang susah jangan diambil. Kalau hak orang kaya yang punya tambang, contohnya tambang emas, tambang batu bara, terus dicolek dia diambil, ya silakanlah kalian bagi-bagi rampokan dalam damai. Kan kira-kira begitu. Jadi idealnya kita mencari pemimpin yang berpikir seperti itu. Yang ketiga tadi, pertanyaan, muak nggak sih lihat ini? Kalau saya sangat muak, bahkan beberapa kali juga saya bicara, udah muak saya lihat di negeri ini. Udahlah kita sekalian perang deh, biar mati yang nggak benar ini semua, biar tersisa hidup yang ini, rakyat yang memang mau mencintai bangsa ini dengan benar. Sampai statement saya keluar begitu. Karena apa? Ini terjadi pembiaran terhadap kelompok-kelompok yang sudah jelas-jelas terdefinisi sebagai orang-orang atau kelompok yang memang dikategorikan sebagai musuh negara. Kenapa dikategorikan sebagai musuh negara? Ormas mereka pun sudah dibubarkan atas nama undang-undang. Tetapi mengapa orang-orang ini dibiarkan bergerak bebas, ganti kulit, itu terbiarkan lagi. Jadi ini membuat kita itu sangat muak dengan situasi ini. Kalau saya, udah sikat, kenapa harus takut? Maka kita butuh seperti apa ya, Kim Jong-un kayak sekali-sekali yang mimpin negara ini gitu loh, Korea Utara mata-mata potong langsung gitu kan. Itu akan lebih bagus, karena kalau tidak negara kita ini potensi untuk bubarnya sangat besar. Kalau kita melihat negara-negara di Eropa, bahkan negara-negara kecil saja kalau negara kecil yang hanya penduduknya 20 juta, terus ada provinsinya berpenduduk 3 juta, 4 juta, pada pengen merdeka. Indonesia ini sekarang satu-satunya negara di dunia yang luasnya luar biasa, panjang kali lebarnya luar biasa, dengan provinsi yang banyak, manusia yang banyak, belum pada merdeka. Sebentar lagi ini pada bubar menurut saya kalau ini terus terbiarkan. Kalau ini terus dibiarkan begini, ini akan bubar bangsa kita ini. Indonesia ini hanya akan tinggal sejarah, tinggal nama, makan lepas satu persatu. Karena apa? Internasionalisasi akan masuk semakin besar. Kita tidak bisa menolak itu. Nah sebelum itu terjadi, harus ada pemimpin yang tegas yang merawat ini semua. Nah itu yang kita tidak temukan sekarang. Karena apa? Pemimpin yang muncul adalah pilihan yang sudah dipilih oleh para elit. Rakyat itu tidak punya pilihan. Masalahnya di situ. Nah itulah yang membuat kita akan begini-begini terus. Tinggal ya ganti pemain, perlakuan sama, giliran, ya ganti perlakuan sama. Udah itu aja yang terjadi sekarang di negeri kita. Jadi jangan berharap bahwa bangsa kita ini kemudian akan menjadi, udahlah. Ini normatif semua, memang sudah begitu saja. Itu Bang Supriyadi. Terima kasih Bang Ferdinand, mantul. Nanti kalau Abang nyalon, Galarwa dukung Bang. saya kemarin itu ditanya, mau nyalon di mana? Saya menolak. Kenapa saya bilang? Ngapain saya harus bawa uang 20 miliar ke bawah hanya untuk menjadi anggota DPR?
Mendingan saya beli Ferrari satu, saya cari cewek buat istri saya jalan-jalan dengan 20 miliar itu. Happy saya. Begitu. Karena memang mahal sekali sekarang biaya politik kita di bawah. Untuk menjadi anggota DPR, kalau nggak punya uang puluhan miliar, tidak usah nyalot deh, nggak bakal terpilih. Yang sudah habis puluhan miliar aja belum tentu terpilih. Pak saya bilang kalau saya punya uang 20 miliar, mendingan Ferrari saya beli satu, saya beli Lamborghini satu, saya bawa cewek di situ masing-masing satu. Jadi punya 2. Udah enak hidup jalan-jalan awet muda kita. itu hanya gambaran ini aja perbedaan. Jadi memang kalau untuk ikut berpartisipasi memperbaiki negara ini harus ada kekuatan yang kuat. Maka kalau saya secara pribadi sekarang mencoba mengorganisir beberapa teman-teman, beberapa masyarakat untuk melakukan sesuatu. Karena kalau tidak melakukan sesuatu, ini saya khawatir nasib bangsa ini ke depan tidak akan lama lagi usianya. Begitu, Pak. Pak Ferdinand, sebentar. Iya. Kalau nama ini yang saya ungkapkan, pandangan Anda gimana? Ahok. Ahok ini manusia langka dan manusia unik. Ya, saya kalau punya kesempatan Ahok ini untuk maju, saya pasti akan dukung dia. Jarang kita menemukan manusia seperti Ahok ini yang berani bicara tai, tapi hatinya tidak berisi tai. Banyak orang bicara puji Tuhan, syukur, tetapi hatinya penuh tai. Ahok ini bukan tipikal manusia begitu. Hanya sayang sekarang hak politiknya memang jadi rusak. Kesempatannya untuk menjadi pemimpin di negara ini pun hilang. Gara-gara apa? Kasus yang terjadi menimpa dirinya akibat dari politik identitas. Tapi kalau secara personalnya manusia satu ini memang unik. Manusia luar biasa. Saya kalau suatu saat punya kesempatan memperbaiki undang-undang, maka hak politiknya Ahok akan saya kembalikan supaya dia bisa menjadi salah satu pemimpin bangsa ini. Kalau tidak dia menjadi ketua KPK, saya yakin ini koruptor pada kencing di celana pas saat pulang dari kantor ke rumahnya. Ya, itu yang saya mau tambahin tadi, kalau gimana kalau ditarik ke KPK masih ada potensi. Nah itu memang ya syaratnya memang kalau untuk di KPK beliau masih memenuhi. Tapi ini kan belum momennya untuk pergantian KPK. Tapi kalau untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden segala macam, beliau sudah terhambat karena pernah diancam dengan ancaman hukuman yang diatur oleh undang-undang. Tapi menjadi ketua KPK masih punya kesempatan sebetulnya. Tapi saat ini kan belum ada momennya untuk pergantian kepimpinan KPK. Masih yang sekarang ya. Kita lihat nanti kalau periode yang sekarang ini selesai kan akan ada penyaringan di DPR. Apakah beliau berkenan maju atau tidak? Ya kita lihat nanti. Kira-kira seperti itu. Tapi Ahok ini adalah makhluk yang memang unik ya dan langka di negeri kita ini. Saya salut, saya hormat sama beliau. Bukan karena dia juga minoritas atau apa, tidak. Tapi saya melihat dia memang patut untuk diperjuangkan. Monggo silakan, Pak Paul. Thank you. Pak Andi, siapa lagi? Pak. Itu Linda, Ibu Linda. Itu Bu Linda mau ngomong. Monggo silakan, Pak. Ya, shalom. Satu-satu. Saya dulu toh. Iya. Silakan Bu Linda. Iya. Ya, Bang Ferdinand. Iya, Bu Linda. Ini yang tadi siang WA sama saya nih, Bang. Iya. Waktu telepon saya lagi meeting, jadi ini. Ketahuan, Papa udah ketawa tuh ya. Ayo. Tadi saya udah mau marahin Pak Bang Ferdinand. Saya bilang, kenapa WA aku diblok? Oh, ternyata ganti nomor. Kan nomor yang lama itu disita oleh negara. Katanya melakukan ujaran kebencian, jadi disita oleh negara. Tapi nggak apa-apa, udah dikasih nomor baru kok, udah saya save tadi. Oke, silakan Bu Linda. Mau bertanya dulu, sebagai rakyat ya, dan anak bangsa, saya mau tanya ke Pak Bang Ferdinand, setuju nggak bahwa ada statement yang berkata bahwa pisahkan negara dari agama? Bang Ferdinand setuju statement ini? Saya orang yang sering mengampanyekan itu. Kenapa? Agama ini adalah hubungan personality manusia dengan Tuhan yang dia yakini. Apakah Tuhannya dia pohon, batu, atau Tuhan yang pernah diyakini yang tidak tahu wujudnya dia di mana. Tetapi bagi saya, soal agama ini adalah hubungan personal manusia dengan Tuhan yang diakui. Maka negara pun tidak boleh mencampuri itu karena agama tidak diberikan oleh negara, tetapi diberikan oleh Tuhan.
terlepas itu Tuhan yang dipercayainya siapa. Jadi kalau menurut saya negara tidak boleh masuk terlalu jauh kepada soal-soal ketuhanan, keyakinan manusia. Tetapi negara harus hadir di situ untuk memfasilitasi masyarakatnya untuk bisa memuji, memuliakan, beribadah, segala macam hal, melakukan hal-hal bagaimana dia mengekspresikan ketuhanan yang diyakininya, mengekspresikan agama yang diyakini. Karena apa? Ibadah itu kan adalah sebuah ekspresi bagaimana kita menunjukkan kita menghormati Tuhan. Maka negara hanya boleh memfasilitasi itu, tetapi tidak boleh menghambatnya. Maka negara harus memfasilitasi, sekali lagi harus memfasilitasi. Nah, kalau sekarang yang terjadi di negara kita, ada SKB 2 menteri, bahwa kalau untuk membangun ini harus ada ini. Kok kenapa jadi manusia yang mengatur manusia lain untuk beribadah? Beribadah itu harusnya tidak punya izin. Tetapi kalau untuk diatur supaya baik, memang harus kita dukung. Contohnya apa? Ketika sebuah rumah ibadah berdiri di komplek perumahan lah kita anggap ya, atau dekat dengan jalan raya, maka pemerintah boleh mengatur aturan di sana supaya baik. Contohnya, jangan parkir menghalangi jalan. Kalau bisa parkirnya di sini, ke lahan parkir sendiri. Kalau tidak ada, ya udahlah datang ke gereja, jangan bawa mobil semua. Apalagi kalau HKBP orang Batak, nggak bangga dia ke gereja kalau nggak bawa mobil sendiri. Nah, hal-hal begini yang harus kita atur. Dan negara boleh mengatur itu, tetapi membuat izin, negara tidak punya hak harus mengeluarkan izin supaya orang beribadah atau mendirikan rumah ibadah. Tetapi negara harus memfasilitasinya. Itu yang harus terjadi. Tapi mengatur supaya baik, negara boleh. Mengatur dengan memberikan izin itu dua hal berbeda. Menurut saya begitu, Bu Linda. Oke, yang Bang Ferdinand ngomong itu betul. Itu teorinya, Bang. Faktanya kan tidak demikian. Nah, inilah yang harus sebetulnya digedor. Memang akan sangat sulit terjadi. Karena apa? Ya itu tadi, kalau orang-orang kelompok-kelompok yang memang ekstrim memahami agama ini tidak ada, hal itu sebetulnya bisa terjadi. Tetapi karena orang-orang yang ekstrim memahami agama, yang katanya orang-orang mabuk beragama ini menjadi sulit dilakukan. Apalagi kalau sudah ada mayoritas-minoritas. Dan ini juga bukan hanya terjadi di kita. Di negara-negara lain yang satu agamanya juga mayoritas, dan agama di sini mayoritas, di sana minoritas, juga mengalami hal yang sama. Dan itu yang terjadi. Karena memang sentimen dari agama ini sangat tinggi. Sangat luar biasa. Gampang sekali untuk membakar. Karena dia kita bawa sejak kecil. Tersangkut di hati, tersangkut di pikiran. Jadi bukan hanya di kita. Seperti kalau kita bilang di India. Ya, di sana juga Muslim sebagai minoritas mengalami tekanan juga. Nah, kita juga di sini mengalami tekanan yang sama hanya di negara-negara yang sudah maju seperti Eropa, Amerika dan Barat sana. Sepertinya ini jarang ditemukan terjadi, ya. Tetapi di negara-negara Asia ini masih banyak terjadi karena apa ya tadi? Kita juga masih banyak bodoh. Pemerintahnya juga masih melihat agama itu sebagai sesuatu yang kadang-kadang orangnya itu tadi lupa sama Tuhan, hanya ingat agamanya. Itu yang terjadi di kita. Olahraga sangat kok. Yang menjadi idola. Oke. Gimana Bu Linda? Ya, jadi gini Bang Ferdinand, mengapa saya ngomong itu? Dasarnya itu karena kan kita saksikan sendiri ya bagaimana kaum Kristiani ditindas ya, ketidakadilan itu yang membuat saya sorry saja ya, di antara ketiga calon presiden kandidat belum ada satupun yang masuk di hati saya ya, apalagi yang mantan gubernur itu tidak akan pernah ya. Oke, next pertanyaan saya adalah menurut Bang Ferdinand, apakah di antara tiga kandidat calon presiden ini nantinya kalau mereka memimpin akan mampu menjalankan prinsip ini? Gimana? Coba agak putus. Halo? Di antara ketiga kandidat calon presiden ini. Oh, apakah akan melakukan itu? Jadi begini, saya paham. Kalau bicara tentang tiga kandidat ini, siapa yang akan berani melakukan itu secara tegas? Saya berani taruhan tidak satu pun akan berani melakukan itu secara tegas. Masa Prabowo nggak berani, Pak?
Prabowo Saya berani. yakin tidak ada satupun yang tidak akan ada yang berani untuk melakukan itu secara tegas. Tetapi kita akan menemukan calon ini nanti salah satu atau mungkin salah dua yang berani lebih terbuka, ya, lebih membela ketika kasus terjadi di lapangan. Dia mungkin akan angkat bicara, tolong itu perintahkan polisi, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu yang ada, tetapi tidak akan bisa kita berharap seperti apa yang kita impikan bahwa si A akan bilang, wah ini sikat, ini habis. Tidak bisa, karena dia akan menghadapi sebuah gempuran dan pertarungan yang cukup besar, sementara para politisi ini mengharapkan elektoral dari kelompok ini. Ini suaranya luar biasa. Kalau kita melihat data statistik BNPB telah menyampaikan bahwa jumlah kelompok-kelompok dari kelompok ini sudah hampir 30 jutaan orang. Dan ini kalau dihitung secara elektoral ke suara DPT pemilih ini luar biasa. Jadi siapapun sepanjang dia masih politisi, jangan pernah berharap akan tegas, keras terhadap orang ini, apalagi menghajarnya, memukulnya, mencambuknya, menonjoknya, segala macam. Tidak. Tetapi mungkin akan dilakukan main aman. Udah dikasih ruang, tapi lu nggak boleh keluar dari garis ini ya. Paling itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk menyikat itu tidak akan ada yang berani. Saya berani taruhan. Tidak akan ada yang berani. Begitu kuatkah? Oh, sangat kuat secara elektoral. 30 juta itu luar biasa jumlahnya. Itu udah sekitar 25%. Siapa yang tidak tergiur politisi dengan jumlah suara sebesar itu? Wow. Makanya itu saya bilang harus lahir negarawan. Seperti Gus Dur, negarawan. Ya kan, Bu Yaya Sapi Ma'arif, negarawan. Sepanjang politisi yang mengurus, jangan pernah berharap. Karena elektoral itu akan sangat menguntungkan buat politisi. Gitu, Bu Linda. Ya, Pak Ferdinand, ini kita dimasukkan ke dalam satu posisi yang berhadapan dengan buah si malakama. Dimakan, ibu mati, nggak dimakan, bapak mati. Jadi kita perlu sekarang mengoperasikan akal sehat dan otak waras untuk bisa mencapai keputusan yang cerdas. Dari 3 calon ini, 1 sudah bakal jatuh, yaitu Anies. Dan yang kedua yang bakal bisa digugurkan dari kedudukannya yang mungkin bisa maju ke depan atau mungkin tertekan ke bawah, yaitu Ganjar. Karena dia pada hakikatnya cuma sebagai petugas partai. Kita nggak perlu petugas partai lagi. Kita perlu betul-betul abdi rakyat yang betul-betul bisa membawa satu akomodasi kepada aspirasi masyarakat adil dan makmur yang hanya merupakan impian yang tidak pernah menjadi atau terwujud menjadi kenyataan. Ini yang penting, dan akhirnya kita akan tertinggal dengan pilihan terakhir, yaitu Prabowo ini. Dan walaupun Prabowo ini tidak mempunyai satu kelengkapan atau track record yang betul-betul memadai atau suci, karena memang kita semua ini manusia dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Tapi ingat, Prabowo yang bisa merangkul si Rizik dan kawan-kawannya bisa juga berbalik menekan dan menghancurkan para pendukungnya itu. Seperti Soeharto yang cuma komandan Koster saja, tapi bisa menjadi penguasa terlama dan terkuat di Indonesia. Ini yang perlu kita sadari bersama, supaya kita jangan terombang-ambing dan masa mengambang ini tidak kesana kemari tanpa bendera. Supaya jelas kedudukannya, bagaimana kemungkinannya untuk Indonesia ini bisa menjadi lebih baik setelah Jokowi. Karena sejauh ini cuma Jokowi saja yang lebih baik daripada yang sudah-sudah, karena bisa membuat segala macam kemajuan dan sebagainya dengan segala macam kekurangannya, tapi harus berkompromi dengan para lawan-lawan politiknya yang coba menekan dia. Jadi marilah kita berikan kesempatan misalnya kepada Prabowo, misalnya, supaya dia bisa memegang kekuatannya dan latar belakangnya sebagai pemimpin partai politik dan juga seorang
militer yang punya kesanggupan untuk bertindak keras mengatasi segala macam lawan yang mungkin akan lebih besar dan lebih kuat daripada dia. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Ferdinand? Ya, secara prinsip saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Tetapi ya kembali ke hal tadi. Kalau kita memang melihat sosok Pak Prabowo ini kan, saya dari awal menggarisbawahi beliau ini adalah sosok yang memiliki ketegasan, personalitinya bagus, sosialnya tinggi. Tetapi apakah beliau akan betul-betul berani berbalik arah seperti itu? Saya belum punya kesimpulan. Saya belum bisa melihat bahwa beliau akan berani melakukan itu. Tetapi kalau melihat sedikit cerita bahwa kelompok sana kenapa menjadi kecewa, reject segala macam menjadi kecewa kepada Pak Prabowo karena tidak ditanggapi, tidak ini. Saya melihat bahwa Pak Prabowo di sini kalau yang memberikan masukan ke dia benar, maka dia akan berani. Tetapi kalau yang memberikan masukan juga ternyata nanti salah, maka beliau kembali akan sulit mengeluarkan ketegasan yang beliau miliki. Jadi ini tergantung sekarang pada lingkaran yang memberikan input ke beliau. Maka disitulah pentingnya di Pak Prabowo ini harus punya tim yang memang memberikan masukan yang baik dan benar menurut pemahaman kita ya, seperti apa yang kita harapkan. Tapi kalau pribadinya Pak Prabowo, saya yakin dia akan bisa melakukan itu. Asal jangan salah mendengar masukan saja. Menurut saya itu, dan saya sependapat yang Bapak sampaikan tadi, semua bahwa memang ya beliau dibanding yang lain lebih punya keberanian untuk itu, lebih punya ketegasan untuk itu dibanding yang lain. Kalau kita melihat Pak Ganjar kemarin yang ramai soal isu Piala Dunia U20 terhadap tentang kehadiran Israel segala macam, mengaitkan juga dengan konstitusi, memang ini menjadi sangat debatable ya. Apakah konstitusi mengatur demikian kan belum tentu, karena pemahaman konstitusi ini juga masih banyak yang menurut saya tidak pas. Konstitusi ini kan dibuat untuk negara Indonesia, bukan untuk negara asing. Jadi jangan pergunakan konstitusi kita untuk melindungi bangsa asing, tetapi kita lupa bahwa akhirnya kita terbelah. Untuk membela bangsa asing, kita rela menjadi gontok-gontokan, ribut, saling bertentangan, itu salah, bukan pemahaman konstitusi yang benar. Konstitusi yang benar bahwa bangsa kita dulu yang harus damai, makmur, adil, sejahtera, baru kita melakukan perluasan ke negara-negara lain, di mana juga di situ diamanatkan bahwa kita harus membantu membebaskan negara-negara terjajah, bahwa ini harus dimerdekakan segala macam. Bagaimana kita mau membela pihak lain kalau kita sendiri masih tidak bersatu? Dan itulah pemahaman yang salah tentang konstitusi, dan itu yang terjadi kemarin. Atas nama konstitusi banyak yang menolak, tapi tidak paham, termasuk membandingkan dengan penolakan Bung Karno pada saat Piala Dunia di Swiss. Dia kan tidak menginginkan timnas bertanding. Itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang di sini. Nah itu, jadi tidak apple to apple pembandingannya. Maka kembali ke sosok Pak Prabowo, ya saya menilai bahwa beliau akan bisa melakukan itu kalau masukan yang beliau terima tepat. Tapi kalau masukan yang beliau terima tidak tepat, ya saya tetap masih harus menunggu sikap tegas, statement langsung dari beliau dalam hal ini. Begitu. Oke guys, terima kasih sudah berkunjung ke channel Bang Joel. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Ferdinand Huta Heian ini juga punya prinsip bahwa Anies itu tidak akan bakal jadi presiden. Iya jelas itu kawan, tidak mungkin kaum radikal berkuasa di negara ini. Ini negara luhur, negara Nusantara. Tidak mungkin kaum radikal itu bisa menguasai wilayah ini kawan-kawan. Ya kan? Saya setuju dengan Bang Ferdinand ya, bahkan dia sampaikan bahwa kalau dia punya kesempatan dia akan pulihkan nama Ahok sehingga Ahok bisa menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini. Wah itu juga mantap jiwa. Terima kasih teman-teman semua sudah berkunjung ke Bang Joel. Terus dukung channel ini supaya bisa menyebarkan berita-berita yang mantap jiwa. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. God bless you guys.